Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sharing tentang bernavigasi di laut. Ini adalah definisi bernavigasi, merupakan sebuah seni membawa atau berolah gerak kapal dari satu titik atau tempat ke titik atau tempat yang lain dalam waktu yang singkat, selamat, dan efisien dengan memperhatikan bahaya-bahaya navigasi. Kemudian, ini adalah alat bantu untuk melaksanakan navigasi di laut. Tentu saja ini ada kompas, girokompas, bisa kompas magnet. Kemudian ini adalah radar navigasi. Kemudian ini adalah electronical chart atau ENC. Kemudian ini adalah paper chart atau peta kertas. Tentu saja pada saat bernavigasi di laut itu kita harus memahami olah gerak kapal itu sendiri dan memahami tanda-tanda bahaya di peta. Untuk olah gerak di laut itu ada disebut Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut atau P2TL. Jadi kita harus berbelok pada saat bertemu dengan kapal atau pada saat mendahului harus seperti apa. Kemudian siapa yang harus mengalah. Kemudian siapa yang harus mendahului, itu peraturannya ada di situ. Jadi peraturan ini itu akan membuat si pelaut paham pada saat di laut itu, paham saat bernavigasi menggunakan kapal jika berhadapan atau bertemu dengan kapal yang lain. Kemudian tentu saja tanda-tanda bahaya pada peta laut itu kita juga harus bisa membacanya dan mengetahuinya. Jika kita paham, maka kita akan terbebas atau terhindar dari bahaya-bahaya navigasi yang berada di bawah laut. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus bisa membaca peta laut. Jadi peta laut itu tidak hanya sekedar dibaca, mungkin kita juga harus memahami isi peta tersebut. Salah satunya adalah angka kedalaman. Jadi angka kedalaman yang di peta seperti ini. Jika di peta itu adalah 30, maka kedudukan ini itu kedudukan kedalaman pada cat datum. Konsepnya bagaimana? Konsepnya seperti ini. Pada gambar sketsa pemeruman. Jika ini adalah kapal perum, kemudian dia melakukan sounding atau pengukuran data batimetri. Ini konsep pengambilan datanya ya. Maka dia akan mendapatkan kedalaman saat itu, kedalaman aktual. Kemudian di sisi lain, di kedudukan di pesisir itu juga dengan bersamaan mengamati data pasang surut atau fluktuasi muka laut. Kemudian bagaimana angka itu dapat digambarkan ke peta laut? Maka kedalaman itu harus direduksi ke dalam kedudukan cat datum dengan cara dikurangkan dari MSL dengan Z0. Kemudian yang biru-biru ini adalah surutan. Sehingga dengan formulasi angka sounding yang dihasilkan oleh si perahu perum ini itu adalah kedalaman perum ditambah draft. Draft ini draft transducer. Kedudukan transducer dari waterline. Itu adalah angka sounding yang dihasilkan oleh perahu survei ini. Kemudian formulasi untuk mencari surutan. Surutan ini adalah dari fluktuasi muka laut pada saat melakukan pemeruman, kemudian ditarik atau dikurangkan terhadap bidang cat datum, itu dengan formulasi
pasang surut yang melakukan pengamatan di pesisir itu dikurangi min sea level dikurangi Z0. Itu adalah surutan. Pasang surut tide itu maksudnya tinggi muka laut pada jam J gitu. Kemudian angka yang digambarkan pada peta itu adalah dari cat datum ini ke seabed, itu yang digambarkan. Maka formulasinya adalah hasil sounding dikurangi surutan. Nah, surutannya ini yang abu-abu. Ditarik ke cat datum ini, maka hasilnya adalah kedalaman yang dipetakan. Sehingga kedalaman yang dipetakan ini adalah kedalaman yang tidak akan terjadi surut setelahnya. Jadi seumpama di titik 30 meter, tidak mungkin di sini terjadi 29,5 atau 29 meter, tidak mungkin. Ini 30 itu sudah paling surut di titik ini. Dan di titik yang lainnya juga seumpama ini 36, ya 36 ini paling surut, 40 ini 40 paling surut. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita juga harus memahami kontur pada peta laut, terutama dari warna-warnanya. Kalau yang hijau ini adalah low elevation tide, kemudian yang biru gelap ini adalah angka kontur kedalaman yang dangkal gitu. Kemudian yang putih itu sudah dalam atau di atas kontur, bisa jadi di atas kontur 5, 10, dan 20, seperti itu. Tergantung skala petanya. Kemudian ini adalah kontur kedalaman yang tertera di peta nomor 1. Itu yang ini. Kemudian yang ini tuh saya tuliskan di sini atau saya gambarkan di sini adalah kedalaman yang terdapat di peta laut. Jadi kalau seumpama di angka kontur peta laut itu ada yang rigid, sedangkan yang saya temui di peta laut itu hanya segini. Mungkin berbeda skala, berbeda kontur. Ada yang kontur lebih rigid seperti ini, ada yang general gini. Tapi pada umumnya sama seperti ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kenali dimensi dan draft kapal. Jadi ada tinggi draft yang di udara, ada yang di bawah laut. Ini harus kita pahami. Jadi kita pada saat membawa kapal, kita harus paham draft kita berapa, kemudian peta laut yang atau rute yang akan kita lalui juga berapa. Harapannya apa? Under kill clearance-nya ini aman terhadap bahaya navigasi atau kedangkalan yang berada di perairan tersebut. Nah, itu syaratnya mengetahui water draft dan air draft, maka akan memahami UKC. UKC itu tidak hanya yang di bawah aja, mungkin di atas kalau sedang melewati jembatan gitu. Jembatan terutama tentang tiang-tiang tertinggi, tiang gavel gitu. Jadi kalau kita memahami ini, tinggi jembatan itu terhadap min sea level atau kedudukan air tertinggi kita paham, maka kita bisa lewat. Jika kita tidak mengetahui ini, tinggi air draft ini, maka kita tidak tahu harus bisa lewat atau tidak. Nah, informasi ini dibutuhkan jika saat melalui jembatan-jembatan tinggi seperti ini. Kemudian untuk UKC yang draft bawah lautnya ini itu kita pahami atau kita kenali agar kita bisa melalui alur-alur yang tergolong dangkal gitu. Kalau kita paham bahwa kapal kita atau draft kita mampu masuk ke situ dengan kedalaman yang ada di alur tersebut, maka kita bisa masuk. Tapi kalau kita paham, oh ini tidak mungkin masuk, jadi kita tidak masuk agar keselamatan kapal kita itu lebih utama. Kemudian tidak melakukan kalkulasi atau perhitungan kritis pada UKC yang sangat minim. Jadi sekiranya itu kedalamannya minim sekali, itu tidak direkomendasikan untuk dipaksakan masuk. Karena apa? Perhitungan tinggi muka air itu
belum ditambah dengan perhitungan ombak seumpama. Jadi kalau kita memberikan hitungan yang ngepres atau minim, dikhawatirkannya faktor-faktor cuaca atau alam itu akan mempengaruhi fluktuasi muka laut pada saat kapal melintasi di alur yang minim atau dangkal tersebut. Kemudian bernavigasi pada kedalaman kritis. Nah, tadi di slide sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa satu, memahami dimensi kapal tentu saja. Kemudian olah gerak kapal, endurance kapal, dan muatan kapal. Ini kita harus pahami. Kapal, bobot kapal, kemudian draft kapal, ini juga kita harus pahami agar kita bisa aman masuki alur yang sempit atau kecil. Bukan kecil, dangkal mungkin. Bukan dangkal. Iya, dangkal. Tidak terlalu dalam maksudnya. Tapi masih bisa dilalui untuk kapal bernavigasi. Kemudian yang dua adalah memahami cara membaca dan menggunakan peta laut untuk bernavigasi. Nah, ini sangat penting. Jadi pelaut pasti harus bisa baca peta navigasi. Jika tidak, gawat, nanti kapal bisa ada kedangkalan, bisa menabrak kalau tidak tahu. Kemudian yang poin ketiga adalah memahami cara membaca tabel prediksi pasang surut untuk diterapkan ke peta laut. Nah, ini juga sangat membantu, terutama untuk UKC yang sangat minim atau yang sangat ketat. Itu kita harus mengandalkan peta laut dan tabel prediksi pasang surut. Nah, ini adalah cara di mana kita bisa membaca peta laut berdasarkan tabel pasang surut. Jadi kalau di kapal-kapal laut itu pasti ada daftar prediksi pasang surut untuk masuk ke perairan tertentu atau ke alur tertentu atau ke dermaga tertentu. Jadi panduannya adalah ini. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya seperti ini. Ini adalah contoh kasus atau situasi di mana diperkirakan kapal melintas kedalaman 30 meter. Ini ya, kemudian ini rutenya pada tanggal 10 April pukul 14.00. Maka kedalaman laut saat itu adalah, jadi seumpama ini adalah kedalaman kritis bagi si kapal ini, kemudian rutenya mau tidak mau lewat sini. Seumpama ya, mau tidak mau lewat sini. Saya garis bawahi lagi, mau tidak mau lewat sini. Jadi yang sangat kritis atau yang sangat penting untuk diperhatikan adalah tabel pasang surut ini. Cara bacanya, jika di peta itu angka kedalaman peta adalah 30 meter, maka kita lihat tabel pasang surut. Tabel pasang surutnya. Jika di tabel pasang surut itu adalah 1,75 meter, maka kedalaman aktual saat itu pada jam segitu yang di lautnya sesungguhnya itu adalah kedalaman peta ditambahkan kedalaman tabel pasang surut, sehingga kedalaman di sini yang sesungguhnya itu adalah 31,75 meter. Mengapa demikian? Karena kedalaman peta itu kedalaman tersurut. Yang tadi saya jelaskan di penjelasan sebelumnya, kedalaman peta itu adalah kedalaman tersurut yang tidak mungkin di 30 meter ini setelahnya ada 29 meter, tidak mungkin. Sedangkan tabel prediksi pasang surut itu adalah dia itu diturunkan atau direpresentasikan terhadap Z0 ke cat datum, sehingga kalau dikembalikan itu ibaratnya itu ini dikembalikan angka ini itu dikembalikan ke angka pada saat melaksanakan sounding atau pemeruman. Sehingga yang tadinya kalau digambarkan di peta ini adalah aslinya segini, kemudian dikurangi surutannya itu adalah ini, maka yang digambarkan peta adalah 30 meter ini. Jadi
kenyataannya pada saat kita lewat pada hari H jam J ini berarti angka kedalaman di dalam peta ditambahkan surutannya itu yang sebelum direduksi ke cat datum, sehingga kedalaman aktual pada saat si kapal lewat ini tanggal 10 April jam 14.00 itu adalah kedalaman di sini adalah 31.75. Demikian. Semoga penjelasan yang sedikit ini dapat bermanfaat. Saya Aditya Prayoga, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, bila perlu di-share, atau kalau ada yang tidak paham atau ingin ditanyakan atau memberikan masukan, silakan cantumkan di kolom komentar. Saya Aditya Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.